Ya, kita kembali lagi ke Zenius Learning Podcast. Kali ini gue mau kenalin gue dulu siapa, karena mungkin baru ada yang pertama kali ngeliat gue di sini. Gue Daniel, di Zenius ini gue sebagai VP Marketing. Dan kali ini kita punya edisi spesial nih buat Hari Pendidikan Nasional. Pada tahu dong, Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Kalau nggak tahu, kebangetan. Mesti dicek lagi pengetahuan sejarahnya seperti apa. Oke, kali ini gue nggak akan sendirian. Gue di sini sama Sabda, yang terutama ini adalah kayak ya everybody knows. Cuman buat lo yang baru pertama kali gabung di podcast kita kali ini, gue akan kenalin Sabda ini sebagai co-founder dari Zenius dan juga sebagai CEO ya. Oke, sekarang udah sama Sabda. Lu ada satu dua patah kata dulu dah sebelum kita mulai. Trivia kecil, kenapa 2 Mei itu hari pendidikan kita gitu. Oke. Itu ada yang tahu, kalau nggak tahu coba cari tahu. Itu ulang tahunnya seseorang. Ulang tahunnya seseorang, padahal kalau dilihat secara sejarahnya, kayak sekolah pertama di Indonesia itu bukan tanggal 2 Mei ya? Bukan. Tanggal 3 Juli kalau nggak salah. Tanggal 3 Juli 101 tahun yang lalu gitu, 1922. Dan kalau nggak tahu lagi, ya cariin sendiri lah ya gitu. Kita nggak akan ngebahas banyak tentang itu. Oke, langsung masuk aja ke topik pembahasan kita kali ini. Nah, ngomongin pendidikan nih, Dak, gitu. Ini satu topik yang nggak akan pernah habis dibahas kali ya, gitu. Jadi kayak, kenapa sih Indonesia itu kayak mutu pendidikannya tuh kayak nggak naik-naik nih, padahal kita udah kalau dari sejarah sekolahnya udah 100 tahun lebih nih gitu. Dan kenapa Indonesia, misalkan kita lihat dari rankingnya nih gitu, universitas yang ada di Indonesia ini nggak pernah masuk ke top 5 bahkan di Asia. Nah ini yang bakal kita ini, dan bagaimana kita juga bakal ngelihat pentingnya gimana sih pendidikan itu, apalagi zaman sekarang kan kayak ada nih selentingan-selentingan di luar sana di sosial media yang bilang kalau pendidikan itu adalah sebuah scam. Nice. Ini nih yang bakal seru, yang mungkin dalam waktu 35 menit sampai 40 menit ke depan kita akan ngebahas dan kupas tuntas dan bagaimana Zenius, kalau belum tahu Zenius itu apa. Nah, Zenius itu adalah bimbel online yang akan ngebantu teman-teman atau adik-adik kita atau bahkan anak-anak kita seusia sekolah yang let's say kayak misalkan di sekolahnya butuh pengayaan atau misalkan mau tembus ke perguruan tinggi negeri yang mau dituju gitu, atau bahkan mereka yang kayak butuh penguatan di sisi fundamentalnya. Nah, ini disinilah Zenius yang akan ngebantu gitu buat mereka yang membutuhkan. Dan nanti juga akan kita bahas sebenarnya Zenius itu juga nggak akan cuman mengulik tentang anak-anak sekolah, tapi gimana bisa mengentaskan masalah dari sumber daya manusia. Bisa Gitu. Oke, kita mulai dari mana nih? Banyak banget. Banyak sih memang, cuman ya pertama kali ya gini, kita kilas balik dulu nih, Dak, gitu. Kayak pendidikan di Indonesia pada saat ini yang lo lihat tuh seperti apa? Pertama gini dulu, soal pengenalan Zenius ya. Yeah. Jadi saat ini Zenius dikenal ya, of course bisa ngebantu untuk persiapan tes masuk, bimbel lah ya. Bimbel online ada, bimbel offline hybridnya ada dengan Primagama dan beberapa hal yang lain. Tapi nantinya semoga setelah ini podcast nanti kelihatan nih Zenius itu sebenarnya arahnya kemana sih? Bukan cuma sekedar itu, tapi jauh lebih, seharusnya niatnya jauh lebih gede untuk itu gitu kan. Dan itu yang udah kita nggak tahan sebetulnya. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau soal pendidikan, ini apa ya, banyak ceritanya. Gue mulai dari cukup belakang. Sebenarnya gini kan, pendidikan itu pada awalnya sejarahnya itu adalah pembentukan, basically kalau masyarakat itu ada dulu awalnya kerajaan, mungkin dinasti ini dinasti itu segala macam, awalnya mereka berkembang dan sebagainya. Mereka pastinya berkepentingan dong ya secara masyarakat gitu. Bahkan ketika kita masih tribal tribes kecil lah gitu dengan 300 orang doang segala macam. Itu pada dasarnya pendidikan tuh proses persiapan dari anak-anak sehingga siap untuk terjun ke masyarakat di zaman kapanpun itu gitu. Oke. Ya.
misalnya kalau di tribe-tribe manapun pendidikannya bentuknya informal ya, tapi mereka disiapin untuk let's say di daerah kepulauan yang Pasifik segala macam untuk siap menjadi nelayan, siap menjadi ini segala macam, kemudian siap untuk tempur juga, pasti ada perang-perangnya, persiapan untuk let's say apa ya, makanan yang beracun mana yang enggak segala macam. Cultural proses diseminasi kultur gitu kan, diseminasi sampai mereka intinya siap nih untuk akhirnya si masyarakat ini tetap bisa ya kuat dan akhirnya berkembang dan sebagainya. Awalnya itu selalu kayak gitu. Dan ketika mulai ada kerajaan apa segala macam, of course pendidikan ada lagi nih. Itu adalah proses lagi-lagi persiapan mereka untuk siap nih untuk terjun ke masyarakatnya di zaman itu ya. Dan of course terjun ke masyarakat itu bukan cuman dilatih skill-skillnya doang, tapi juga ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai yang kayak gitu, apa segala macam, lalala, kayak gitu-gitu. Nah, tapi di zaman itu, berarti kalau gitu, ini kan masyarakat beda-beda. Betul. Masyarakat beda-beda, daerahnya beda-beda, Yeah. tujuannya juga beda-beda. Ada yang tujuannya mau menguasai dunia, ada yang tujuannya untuk jadi jago perang, untuk conquering everything segala macam, sehingga pendidikannya itu kayak siapa tuh namanya yang 300 apa pokoknya geng Sparta gitu kan. Itu kan gila banget, dari kecil dipisahin, di drill military segala macam lala. Intinya supaya mereka emang jadi solid gitu ya, buat sesuai dengan kepentingan si masyarakat itu. Kepentingan pada zaman itu. Kepentingan pada zaman itu masyarakat itu ya, istilahnya spasio-temporal. Asik. Spasio pada daerah mana, ya kan? Kapan, dan masyarakat kayak gitu. Ya. Jadi pendidikan pada dasarnya itu evolusi dari sana. Nah, ketika kita akhirnya makin lama makin kompleks, ya kan? Makin lama makin kompleks, kebutuhan masyarakat modern yang kompleks segala macam, juga ini sebenarnya kan kurikulum itu kayak tebak-tebakan ya. Kita nebak nih bahwa masyarakat akan butuhnya ini nantinya gitu. Jadi dari kecil disiapin untuk kayak gitu, di drill untuk jadi kayak gitu, dibentuk lah gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak pabrikan gitu kan, dibentuk kayak gitu. Nah, dari pembentukan ini segala macam, pastinya ada beberapa hal yang mismatch. Nah, mismatchnya itu apa? Mismatchnya tuh kalau sejarahnya di Indonesia gitu ya. Sejarahnya di Indonesia pendidikan kita dasarnya itu kan dari warisan zaman Belanda ya. Betul. Ketika waktu itu kita masih dijajah oleh Belanda gitu kan. Tapi ini kemudian di zaman itu gitu tahun 20-an, tahun ya 00 awal abad 20 lah, awal 20 ya kan. Ini mereka punya masalah nih, di mana banyak sekali kebutuhan, mulai kan revolusi industri mulai ada segala macam, mulai banyak kebutuhan teknikal atau apa segala macam di Indonesia, dan kemudian tapi orang Belandanya nggak bisa memenuhi kebutuhan itu, bagaimana dulu ya pribumi harus disiapin untuk itu. Nah akhirnya mulailah udah disiapin nih skill-skill supaya pribumi siap untuk hal kayak gini. Jadi basically sekolah zaman dulu intinya kepentingan untuk lagi-lagi kepentingan untuk ya kalau bahasa ininya kepentingan kapitalistik membentuk anak-anaknya menjadi siap untuk pribumi, untuk siap untuk mengisi kekosongan tenaga kerja gitu. Jadi kalau bisa dibilang tuh how to scale up revolusi industri di Indonesia. Yes, gitu kan. How to scale up revolusi Indonesia. Dan kemudian itu memang ada perdebatan gitu ya. Gue baca waktu itu di Perpus ITB itu ada tuh kayak sejarah bagaimana perdebatan bagaimana apakah mereka mau menyediakan pendidikan di ini ya, Dutch East Indies ini, Dutch East Indies. Nah, di Nusantara ini. Nah, perdebatannya adalah kalau nanti dididik nanti mereka merdeka dong. Akhirnya gimana caranya? Ya udah kasihlah yang vocational aja gitu kan. Stovia dulunya tuh basically bukan level dokter tuh, level mantri gitu ya. Terus ITB itu bukan universitas level tapi teknik Hoge School, jadi vocational, sekolah tinggi teknik lah gitu kan. Yang intinya siap aja tuh. Nah, tapi bagian-bagian yang mencerahkannya nggak banyak diajarin nih. Yang penting lo bisa siap aja dulu untuk kerja gini. Gitu. Bagian mencerahkannya, mencerdaskan benar segala macam, ini agak cabut dari situ sebenarnya. Nah, jadinya kalau misalnya kita mau lihat dari sejarahnya pendidikan kita kayak apa, ya inilah basically sementara ini banyak dari pendidikan kita satu emang arahnya lebih ke pelatihan, bukan pendidikan beneran. Lebih ke fokus ke technical dulu ya? Ke skill-skill yang dibutuhkan, lo bisa ini. Tapi pembentukan masyarakat secara utuhnya gitu ya, ini banyak yang hilang nih gitu. Ya ini kita bicara tentang sejarahnya. Nah,
usaha-usaha untuk melakukan ke sana ada nggak? Ya ada, pastinya gitu. Banyak Menteri Pendidikan dari dulu juga berusaha untuk ini segala macam, tapi implementasinya memang nggak segampang itu. Nah, nggak segampang itu ya di mana ada mismatch yang terutama adalah gini. Mismatch utamanya adalah ketika kadang-kadang ya gue juga mengikuti perkembangan bentukan kurikulum selama 30 tahun terakhir gitu ya, 20-30 tahun terakhir itu gimana. Kadang-kadang memang kita cenderung agak kopas. Ya kan? Di luar sana gini di sini kita kopas tuh kayak bagus nih. Udah masukin materi segala macam kopas. Itu menarik sih. Cuma nanti nah, itu kan jadi ada masalah juga. Ada masalahnya nomor satu, of course, apakah kebutuhan membentuk kata, ini gue nggak pakai kata agak kasar ya, membentuk tuh sebenarnya agak kasar dalam pendidikan, membentuk masyarakat ini dengan cara kayak gitu cocok nggak, ya kan, materinya cocok nggak, caranya cocok nggak, apakah saatnya ke bangsa kita dapatnya yang ini gitu kan, terus kemudian beban sejarah yang tadi, ya kan, akhirnya udah agak kompleks di sini. Dan nature dari pendidikan itu tadi, ya, kan bisa jadi kan gini, apa yang kita tahu yang dibutuhin saat ini, ya, kita siapin jadi kurikulum, itu bisa jadi prosesnya panjang nih, dari kebutuhan masyarakat gini kita bentuk segala macam, jadi terimplementasi di kurikulum mungkin butuh waktu 5 tahun. Setelah diajarin mungkin butuh waktu 10 tahun, dan kemudian efeknya baru kerasa 20 tahun dari sekarang. Nah, bisa jadi ini mismatch. Ya, jadi pendidikan yang kita dapetin sekarang nih mismatch dengan nanti actualnya 10 tahun 20 tahun kemudian kayak gimana, bisa jadi nggak nyambung gitu, karena udah kependidikan udah telat lah gitu. Nah, jadi di situ kalau ada yang bilang pendidikan scam, ini sebenarnya sejak dari dulu. Gue di SMA pernah baca buku yang judulnya Jika Anda Ingin Kaya dan Bahagia Jangan Sekolah. Sebuah antitesis ya. Karena apa? Ya karena memang kita harus akuin dulu bahwa dalam pendidikan itu nggak gampang, karena kita harus nebak preparing for the future now, itu nomor satu. Yang nomor duanya juga, kita sendiri bukan cuma mendidik, itu bukan cuma pelatihan, tapi persiapan juga anak-anak atau orang-orang lah ya, punya nilai-nilai karakter, nilai segala macam yang cocok dan sebisa mungkin jadi everlasting. Nah, caranya gimana nanti kita bicarain, tapi kira-kira kalau awal masalah gimana, that's starting point-nya gitu. Starting point di situ. Kita fokus pada teknikal dan bisa jadi usang. Yang kedua, upaya-upaya untuk membentuk masyarakat yang utuhnya ini belum sadar atau belum tahu caranya gitu. Nah, oke, itu menarik sih. Sebenarnya gini, kayak misalkan kalau dilanjutin dari konteks lu yang tadi lu bilang gini, itu kayak kita tuh baru bisa menilai atau mengukur kapasitas orang dari apa yang menjadi teknikalnya dia. Bukan sebagai manusia seutuhnya. Makanya kayak let's say gitu ya, ada anak masuk SD kelas 1 sampai dia kelas 12, prestasinya dia cuma diukur dari nilai yang dihasilkan dari segala macam tes yang dihasilkan. Bukan dari misalkan kayak let's say, ternyata udah berhasil menghasilkan kapasitas skill tertentu, terus kemudian bisa mengembangkan dan bisa bermanfaat buat yang lain. Nah, itu belum berarti kan? Masih agak jauh. Sayangnya. Makanya, sebetulnya kan gini, makanya kayak yang tadi lu bilang, dari sejarahnya bahwa dari masyarakat kapanpun juga secara timeline, ya kan, pendidikan itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu. Misalnya ketika lagi berperang, mereka dilatih untuk jadi warrior lah gitu, atau pejuang dan segala macam. Nah, sekarang bergeser nih gitu. Pendidikan itu adalah untuk membentuk kepintaran seseorang. Bukan bagaimana ngebentuk pribadi seseorang sehingga dia itu kayak ngasih manfaat yang lebih banyak lagi ke orang lain. Ya. Oke. Ya, kepintaran itu juga tetap ini ya. Kepintaran tetap nanti skill-skill yang itu di dalam masyarakat yang diasumsiin bahwa ini nih kebutuhan kita gitu. Kebayang nggak? Jadi bayang. Ya, oke. Skill juga gitu. Terus. Nah, udah gitu kan let's say gini. Nah, yang menariknya adalah itu kan betul-betul kayak vokasi nih. Berarti kan rentang waktunya beda-beda nih. Yes. Ada yang cuma berapa bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi pada saat ini yang kita hadapin, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Terus kemudian kuliah rata-rata 4 tahun lah ya gitu. Kecuali kalau misalkan ada yang extend masa bahagianya di masa kampusnya gitu. Nah, ini kan semuanya udah terpola nih, gitu. Nah, apa sih ngebuat sebetulnya kayak terutama di Indonesia ya, apalagi kan tadi kita pertama kali pendidikan di Indonesia itu vokasi, terus kemudian tiba-tiba sekarang apa yang kita hadapi ini benar-benar terstruktur dan kalau bisa dibilang fix. Ya kan, anak-anak bahkan kayak misalkan baru sekarang nih ada kurikulum merdeka yang kemudian bisa membuat mereka memilih
mana sih yang mereka mau jalanin, mana yang mereka mau explore sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu. Ini kan betul-betul kayak apa ya, kayak kalau ya maksudnya angkatan kita nih ya, angkatan kita udah jadi banyak jadi orang tua nih, terus kemudian milih sekolah segala macam, kayak pilih sekolah aja tuh udah jadi satu perdebatan dan diskusi yang panjang gitu. Apalagi kalau misalkan ke masa depan anaknya gitu. Nah, ini apakah sekolah itu betul-betul bisa ngebentuk si anak ini menjadi sebuah pribadi yang pada akhirnya nanti tuh betul-betul kayak apa ya? I'm not gonna say pinter, tapi betul-betul kayak keluar dari institusi pendidikan betul-betul bisa kayak wah mantep lah gitu. Oke, pertanyaan cukup kompleks dan sulit di beberapa bagian. Gue berarti mulai dari sini. Dari masalah yang tadi, ya kan? Sebenarnya di Zenius itu kan kita udah mementain nih, udah mulai kelihatan nih, oh ini kompleksitasnya ini kayak gini, dan memang sorry to say ya, kadang-kadang kita ngelihat bahwa konsep dari kurikulum cara ya kayak government atau segala macam ini bakal usang anyway. Kenapa? Bukan soal wah si ini menterinya jelek atau bukan, tapi lebih dari karena kecepatan tadi kan persiapan untuk masyarakat. Kecepatan pertumbuhan masyarakat yang segala macam kebutuhan segala macam di luar sana tuh udah terlalu cepat. Siklusnya jadi feedbacknya tuh lama gitu. Kita bikin kurikulum sekarang ya kan, kemudian dalam 10 tahun terimplementasi, efeknya baru kemudian 15 tahun kemudian baru bisa kelihatan hasilnya. Kan susah nih. Agak-agak feedback loopnya lama gitu. Ya udah kuno lah keburu 15 tahun kemudian udah nggak kepake apa segala macam. Nah, jadinya kita harus benar-benar ke apa ya, bahasa gue tuh mendikapel dulu, benar-benar memilah-milah dulu hal-hal yang penting banget ya PPA itu yang penting-penting aja itu yang mana, dan kemudian tujuan pendidikannya apa harus pisah-pisah dulu. Nomor satu nih, gue ngelihat bahwa yang paling penting dipisahin adalah tujuan pendidikan itu sendiri buat yang mana nih, tujuan publik dan tujuan individu. Tujuan kita pisahin dulu nih, tujuan publiknya apa? Untuk nantinya si anak ini jadi bagian dari masyarakat. Betul. Itu nomor satu, tujuan publik. Karena gimana pun juga masyarakatnya dibentuk oleh orang-orangnya kan. Nah, masyarakat itu individu itu membentuk masyarakat dengan cara apa? Macam-macam. Dia voting secara demokrasi, secara politik. Sampai segitunya. Iya, lu bayangin kan, semua orang voting, ya kan? Semua orang voting nih. Terus kemudian ya kasarnya kalau misalnya mayoritasnya dodol, votingnya salah, ya kan? Kita pemimpin yang salah, ya kita nyebur bareng-bareng nih kapal gitu kan, misalnya kan? Betul. Ya, kita ya ini salah satunya. Secara kolektif jadi. Secara kolektif, kolektif tuh membuat keputusan di dalam negara demokrasi ya. Itu kolektif ini membuat keputusan bareng-bareng loh tanpa sadar, bikin regulasi kayak apa, pemimpin kayak apa segala macam. Ini kan apa yang kita bentuk, ya kan? Berarti masyarakat itu masing-masing individu akan membentuk masyarakat yang akan memilih secara politik, secara ekonomi, barang mana yang dibeli, perusahaan mana yang segala macam. Ya kan, kalau misalnya ini perusahaan nggak etis apa segala macam, ngejual dengan cara hoax dan sebagainya terus kebeli, kita ngasih duit ke tempat mereka yang ethically questionable misalnya gitu kan. Itu juga salah satu bentuk masyarakat. Salah satu sekarang banget yang kerasa, semua orang ngerasa, sosial media itu adalah bagian dari masyarakat. Kita bisa membentuk masyarakat dengan sosial media kan, apa yang lo like, apa yang lo share, apa yang lo retweet, apa yang lo bagi-bagi apa segala macam, itu akan membentuk nilai-nilai di masyarakat. Nah kalau masyarakatnya nggak punya kemampuan untuk ya ada satu standar minimal, lah ya lo nge-shape bareng-bareng ini bisa berantakan. Itu jadi nomor satu. Jadi tujuan publik gue selalu menekankan itu penting banget, jangan pernah lupa di situ. Yang kedua, tujuan individu. Nah, tujuan individu itu buat kepentingan masing-masing, untuk berkarya, mau sukses di mana, hobinya kemana, mau jadi entrepreneur, mau jadi akademisi, mau jadi profesional, apapun lah, ya mau jadi pemain bola segala macam lah. Nah, dengan membagi tujuan publik dan tujuan individu ini, jadi cukup jelas nantinya. Oke, berarti memang dari dua hal ini, jadi jelas nih apa yang kita butuhin untuk publik, itu jelas relatif seragam. Ya kan, ada suatu standar tertentu yang seragam. Apa yang kita bentuk individual, ya bisa bebas, minat bakat apa segala macam gitu. Nah, ya kan isunya kan nih, kalau gue selalu ngomongin, kenapa sih semua, kalau menurut gue, kenapa sih bang, gue mesti belajar matematik apa segala macam. Kalau gue mau jadi Messi gimana? Gue kan nggak perlu. Gue mau jadi Messi, gue butuh matematik apa segala macam. Lah, ya iya, lo bisa jadi ya, gue nggak tahu juga. Bisa jadi lo butuh Messi, nggak butuh matematik sedalam itu gitu. Tapi lo bayangin kalau lo jadi Messi, followers lo 60 juta, lo nyebarin ketololan. Yang karena lo nggak kuat, logiknya nggak kuat, lo nyebarin segala macam, 60 juta orang itu bisa kepengaruh sama lo gitu.
Karena dia jadi bagian dari masyarakat yang akhirnya membentuk masyarakat lagi. Jadi bagusnya kalau kita di Indonesia akhirnya melahirkan Messi, ya, hopefully Messi kita ada standar intelektual yang ya bahasa Zenius CCA gitu kan, sehingga apa yang nanti dia jadi Messi punya penyebaran sesuatu apa segala macam yang udah oke gitu. Itu salah satu. Itu jadi balik lagi ke tadi masalah tadi, kita clearly define dulu ada tujuan publik, tujuan individu. Kita sepakat untuk tujuan publiknya kayak gimana, tujuan individunya oke, ini bisa bebas nih, merdeka lah gitu ya. Nah, tapi tujuan publik itu harus jelas. Kalau di sini standar cerdas, cerah, asik. Ya ini kita tinggal debat ya, kita diskusi mana standar CCA. Nah, kalau udah standar CCA ini, itu sebenarnya bisa kita ringkas nggak banyak-banyak. Jadi yang relatif apa sih kira-kira yang kalau bahasanya ya salah satu tim Zenius itu future proof. Future proving the curriculum itu bisa jadi apa sih yang paling esensial yang semua orang butuh tahu, butuh bisa, butuh ngerti, yang bisa jadi ini apa ya, evergreen loh, konten-kontennya evergreen sih, everlasting lah gitu. Everlasting 20, 30 tahun, 50 tahun sekarang akan selalu pakai. Apa nih di sticks? Nah, kita mendefinisikan itu sebagai CCA, kurikulum CCA, dan itu nggak banyak, fundamental skills ini nggak banyak-banyak. Nah, kalau itu ya cukup, mungkin 3 jam sehari belajar sekolah itu cukup gitu kan. Habis itu baru explore lah kebutuhan individu yang of course dengan negara besar kayak kita banyak kebutuhan yang bervariasi yang ini terus segala macam gitu. Jadi kira-kira ngebedainnya gitu dulu nih supaya bisa ngelihat bahwa oh iya bahwa ada yang ini, ada yang wajib. Wajibnya nggak usah banyak-banyak, tapi kritikal, sisanya nah ini bebas. Nah, masalahnya di kita ini kecampur aduk nih, mana yang wajib, mana yang minat bakat segala macam. Wah, akhirnya jadi kusut kayak semua harus belajar semua dan akhirnya ya jadi nggak jadi masyarakat apa manusia yang utuhnya juga kagak, teknikalnya juga karena kebanyakan segala macam juga ya nggak ada gitu. Karena lo bayangin kan kalau di kita kan seakan kan let's say ada orang jago gitar gitu, jago banget gitar, lo belajar di mana? Nggak ada jawaban, gue belajar di sekolah. Nggak ada. Padahal bisa aja kan. Betul. Gue jago bola, gue belajar di sekolah, bisa aja gitu. Tinggal cara kita mendefinisikan sekolah ini dan seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Karena seharusnya jadi kayak pendidikan itu harusnya tidak baku atau tidak kaku, harusnya fluid sebenarnya. Nah, itu sangat penting. Karena itu tadi ya, nature dari ya intinya kalau kita ngelihat ini salah satu pada pendidikan ya, adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk terjun, misalnya anak-anak gitu ya, anak generasi ini jadi masuk ke terjun masyarakat. Dengan paradigma itu, berarti kan kalau di masyarakat perubahannya juga cepat, ya kan? Kalau cara mendesain pembelajaran kurikulum sekolah segala macamnya kaku, ya apa ya, kayak telat lah gitu ngebangun sesuatu yang dibutuh 15 tahun ke depan, tapi berdasarkan paradigma saat ini ya udah telat. Jadi kalau gitu cara membuat kurikulum atau pembelajaran segala macam harus sangat fleksibel dan cair. Yang gimana nih? That's the biggest challenge yang kita hadapin di Debat 21. Itu bukan cuma masalah di Indonesia, seluruh dunia gitu. Seluruh dunia punya masalah dalam pendidikan itu bagaimana creating education system yang cukup cair, ya istilahnya composable kurikulum lah, personalized kurikulum lah, apapun istilahnya itu yang cukup cair sehingga dia adaptifnya cepat gitu. That's one of the biggest education challenge lah gitu. Betul. Itu sangat menarik sih. Jadi kayak gini, kita tuh nggak bosan-bosan lah ngomong CCA ya gitu. Cuman kalau yang di Zenius udah cukup mengerti dan juga udah tahu nih arahnya kemana nih CCA. Cuman buat yang nonton podcast kita kali ini nih, lu bisa nggak sih jelasin kayak misalkan CCA yang paling bare minimum itu akan seperti apa sih gitu, sehingga kayak kita tahu nih kita punya CCA yang bisa diterapin mulai dari mana aja nih gitu. Tingkat intelijensia orang-orang beda-beda nih gitu kan. Mulai masuknya dari mana aja bisa beda-beda nih gitu. Nah, cuman kalau misalkan standar CCA yang mau kita coba bawa nih gitu, yang ya setidaknya mengubah sih ya bagus kita bisa mengubah ya gitu. Cuman bagaimana kita bisa kayak kasih tahu nih orang kayak cerdas, cerah dan asik yang mulainya tuh dari mana? Gue akan ngasih contoh CCA kayak apa, dan kemudian yang apa ya, bukan tidak CCA sih, tapi kadang-kadang salah kaprah atau salah persepsi dan akhirnya terjadinya seperti apa. CCA itu cerdas, cerah, asik. Kita starting dengan cerdas dulu nih. Cerdas itu pola pikir. Ya, pola pikir bukan isi pemikirannya, tapi pola pikirnya nih. Pola pikir itu apa sih? Ada logika, ya, kemampuan berbahasa secara akurat, ada mathematical thinking. Ya, mathematical thinking tuh
not necessarily matematik kayak gitu. Kadang-kadang orang denger matematika, wah ada kadang imajinasinya tuh vektor, integral, kalkulus. Not necessarily kesana banget, tapi cara berpikir matematis dulu yang penting. Ya. Terus kemudian ya of course verbal listening, akurasi dan logik di situ. Nah ini nih pola pikir nih. Orang yang bisa menguasai ini mikirnya bisa lebih hati-hati, logiknya lebih tepat, lebih akurat. Kalau ngobrol juga jadi nggak sloppy gitu. Kadang-kadang nggak sloppy ketika ngebaca orang ngomong apa juga akurat gitu. Ini penting banget gitu. Karena ya lo juga pasti tahu lah di Twitter kan banyak kan gue follow semua orang dari segala ujung spektrum gitu. Dan gue demen gitu untuk ngeliatin Twitter gitu kan. Karena dari situ jelas banyak contoh gitu kan. Orang ngomongnya apa, di persepsi gini, tampilnya udah ngomongin hal nggak relevan, ditimpalinnya yang nggak relevan juga tuh. Makin ngegulung jadinya makin kan. ngegulung nih, kayak makin kusut gitu kan. Nah ini satu contoh. Ya, pokoknya pola pikir, gampangnya pola thinking skills lah. Ya thinking skills itu cerdas tuh thinking skillsnya bagus. Bisa dilatih, bisa banget. Ya, gue punya banyak banget pengalaman lah murid-murid gue yang emang akhirnya kelatih banget pola pikirnya jadi rapi lah gitu dengan logik dan sebagainya itu. Nah itu cerdas. Cerah kedua, cerdas ini baru isinya, pengetahuannya. Kalau cerdas kan pola pikirnya doang nih, kayak kerangkanya. Kalau bahasa komputernya algoritmanya gitu. Nah kalau cerah ini datanya gitu, isinya. Namanya gue gampang pakai contoh aja kan. Semua ini ada premis ya. Premis itu ada suatu pernyataan. Semua yang hidup di air adalah ikan. Itu premis satu. Nah, premis keduanya adalah paus hidup di air. Kesimpulannya apa? Paus adalah ikan. Ya kan? Karena secara logika benar nggak? Benar. Karena semua yang hidup di air adalah ikan, paus hidup di air, maka kesimpulannya adalah paus adalah ikan. Secara logika itu benar gitu. Tapi ada premis yang salah, ya kan? Premis yang salahnya apa? Nomor satu, semua yang hidup di air adalah ikan. Salah nih kan? Gara-gara satu premis yang salah, akhirnya kesimpulannya salah walaupun logikanya benar. Nah itulah jadi cerah. Cerdas itu logikanya, penguasaan aturan logika dengan bagus, verbal dan sebagainya. Cerah adalah mendapatkan pengetahuan yang tepat, akurat dan strategis lah. Kita juga nggak mungkin tahu segala hal tentang dunia ini secara akurat, kayak impossible. Tapi at least strategically kita bisa ngerti mana hal yang penting-penting aja gitu untuk kita bisa tahu secara tepat dan metodologi segala macamnya. Sehingga ya udah kita nggak ngambil sebenarnya salah. Karena apa? Cerah ini kalau analoginya tuh gue sering nganalogin sebagai peta realitas. Ya, peta realitas yang akurat itu sangat-sangat penting. Ya. Kalau lo mau Jakarta ke Surabaya itu Surabaya itu 500 km ya dari di sebelah timur Jakarta, ya udah. Jadi lo tahu. Kalau misal di peta lo itu Surabaya 50 km di utara Jakarta, ya nyebur lah gitu kan. Peta realitas yang salah membuat kita bisa melangkah ke tempat yang salah, nyasar gitu kan. Yeah. Nah itu tuh itulah cerah gitu. Jadi peta realitas yang sangat akurat, ya sebisa mungkin akurat mungkin lah gitu. Itu penting banget. Dan ini yang jadi penting. Jadi gini, satu ya, dalam berpengetahuan akurat itu ada metodologinya. Nah kita bisa jadi nggak bisa tahu segala pengetahuan yang akuratnya, tapi kalau kita tahu metodologinya untuk tahu cara yang akurat gimana, at least kita punya tools nih yang cukup bisa dipakai terus-terusan untuk cari tahu mana yang benar gitu. Which is salah satunya adalah scientific thinking gitu kan. Scientific thinking bukan belajar sainsnya per se, tapi gimana sih metode scientific thinking itu bisa ngebantu kita menjamin lah untuk at least seakurat mungkin yang kita dapat. Nah ini salah satu sumber masalahnya, karena bisa jadi kan orang berfokus pada pengetahuannya. Pengetahuan yang didapat mungkin 30 tahun yang lalu gitu. Kayak misalnya ya orang tua gue gitu, wah susu tuh bagus, segala macam. Ternyata kita temuin bahwa susu itu overrated gitu, nggak segitunya gitu ternyata. Oh, ada pengaruhnya iya, tapi bahkan overrated. Apalagi untuk gue yang lactose intolerance gitu kan, ternyata gue mulus-mulus minum susu segala macam. Ada pengetahuan yang dulunya kayak gitu, 4 sehat 5 sempurna kayak gitu-gitu. Dan banyak pengetahuan yang mungkin dari 20-30 tahun yang lalu. Ternyata udah salah nih dulu gitu, ada yang nggak akurat, nggak tepat, segala macam. Kayak orang mau bahagia nih, dia berpikir namanya bahagia tuh gini, udah kejar itu sampai yang dia rasa itu bisa bikin bahagia. Ternyata begitu udah dapetin semua,
Enggak anjir, juga. malah nggak bahagia gitu. Karena apa? Dia ternyata nggak research apa yang bikin orang bahagia, nggak di research. Ya udah nyasar jadinya kan, gitu kan. Karena banyak banget nih mispersepsi tentang apa yang bikin bahagia. Itu salah satu contoh. Itu cerah ya. Cerdas, udah jelas, cerah, peta realitasnya akurat, asik. Nah, kalau asik tuh sebenarnya kita kan mikir kalau bahasa dewasanya mungkin bijaksana. Cuman kalau anak SMA, oh anjing bijaksana sekali Anda. Kayak nggak pas. Bijak we. Nggak pas gitu loh. Gitu. Anak SMA ya untuk yang adults lah gitu ya. Lebih cocok gue pakai istilah asik. Basically ini kan kemampuan lo udah cerdas, udah cerah, ya kan. Abis itu gimana pun juga lo no one is an island kalau kata Bon Jovi gitu kan. No man is an island kalau kata Bon Jovi. Jadi lo gimana pun juga akan berurusan dengan orang lain. Dan orang lain itu bisa jadi level kecerdasannya, level kecerahannya, apa isi otaknya segala macam bisa jadi beda sama lo. Jadi dalam asik ini itu ada 2 elemen. Number one itu gimana bisa ngerti orang lain. Pemikiran orang lain itu bisa beda, apa segala macam bisa beda. Empati lah ya, empati kognitif maupun empati kognitif dan afektif lah, feeling gitu, emosional. Nah, dengan ngerti orang lain itu penting banget untuk bisa jadi nomor 2-nya apa? Effective with others, ya kan? Nah, effective with others nih, ini bisa berkomunikasi dengan bagus sama orang lain, bisa kolaborasi dengan orang lain, sehingga kalau dia mau bawa perubahan, nggak sekedar, gue ngerasain ini, gue paksain semua, ya bisa jadi niatnya udah baik, tapi kalau nggak effective with others, ya nggak jalan, percuma gitu kan, cuma marah-marah doang, cuma segala macam kita mau ngubah segala macam, paksain nggak bisa kubah gitu. Nah, dengan asik ini ya kita jadi bisa lebih efektif untuk melakukan, misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu yang efektif, yang perbaikan atau segala macam bisa lebih efektif. Karena di sini nih, di bagian ini nih, by the way, di bagian ini bukan berarti namanya asik kok jadi ngerti orang lain itu jadi kita keikut, enggak. Ya, ngerti orang lain itu poinnya justru kita jadi tahu, kalau kita mau misalnya bikin perubahan ke step mana, langkah-langkahnya harus apa, cara ngomongnya harus gimana, cara ngajarinnya atau kolaborasinya harus gimana segala macam. Nah, singkatnya sebenarnya itu kan universal ya. Kalau kita sih ngerasa universal. Logic itu universal, pengetahuan itu supaya seakurat mungkin itu, dan ada metodologi ini cukup universal, dan being effective with others gue rasa juga universal. So 3 ini cukup universal dan kayaknya so far future proof, karena ini konsep ini bukan baru ya, udah dari Zenius berdiri 2004, udah 19 tahun. Jadi so far kayaknya masih relevan aja nih gitu kan, masih relevan. So that's CCA, dan itu yang mau kita targetin sebagai yang kritikal tadi, yang bagian fundamentals yang untuk publik at least itu minimal prasyaratnya itu deh, sisanya bebas nanti tambah-tambahin lagi. Oke. Jadi emang sebenarnya kayak secara individu ketika orang sudah mencapai CCA dan kemudian itu juga nularin ke yang lain, sebagai makin lama pabriknya makin gede, dan itu yang akan nge-shape Indonesia menjadi ya lebih baik lah, intinya seperti itu. Padahal sebenarnya pendidikan yang kita coba bawa ini fundamental banget nih. Yes. Ya kan? Nah, ini yang gue mau coba ini sih, kayak hubungannya CCA nih gitu. Ini mungkin next question yang lebih kompleks lagi. Oke. Tapi kemudian juga pada saat ini sangat kontekstual dengan kurikulum yang baru ada nih gitu. Kurikulum Merdeka gitu. CCA emang akhirnya sebagai individu udah tahu nih, gue mesti ngapain aja, gue sukanya apa aja, gue mesti nguasain apa aja, sehingga gue bisa menghasilkan ini, dan juga kayak let's say kolaborasi dengan orang lain jadi lebih baik gitu. Nah, di anak SMA, di anak sekolah lah gitu, kita harus ngomongin secara umum gitu. CCA dan kurikulum Merdeka, ini ketersangkut pautnya tuh ada di mana, Da? Gitu. Sebenarnya gini, kalau kita ngelihat kurikulumnya aja, nah, kurikulumnya aja nih yang masih dalam isi-isinya dulu nih, itu nyambung banget gitu. Karena fokusnya apa sih kurikulum mereka? Oke, fokus numerasi, literasi gitu kan. Intinya bisa kemampuan tadi thinking skillsnya bagus, literasinya bagus, segala macam. Terus kemudian nanti juga ada survei sekolah juga, yaitu itu keasikan diukur di situ. Cukup nyambung lah, walaupun ada yang kalau room for improvement ada nggak? Ada. Ya, kita ngeliatnya ada nih. Contohnya penekanan pada scientific thinkingnya tadi gitu, bahwa ini peta realitas itu sendiri berubah. Peta realitasnya berarti harus berubah juga dong gitu kan. Ada yang universal, ada yang laten ya ada, tapi ada juga yang berubah. Kalau gitu harus penguasaan metodologi nih.
ya untuk mengetahui yang akurat itu gimana, itu penting banget ya. Nah itu bisa ditambah itu gitu. Bagian situ sini udah ada. Nah yang kemudian kebebasannya sendiri ya, kurikulum Merdeka kan menyederhanakan kurikulum ya, yang tadi kompleks ribet apa segala macam, fokus pada pengetahuan, hafalan gini gitu udah terlalu banyak, scrap itu semua, fokus ke YPPA yang penting-penting aja gitu, bener-bener fokus ke yang penting-penting aja, yang emang kritikal itu, that part is already good gitu, dan cara ngetesnya pun juga bagus gitu dengan kompleks reading apa segala macam, jadi nggak bisa aduh udahlah cara cepat udahlah buang gitu kan. Hafalan apa segala udahlah buang itu semua. Emang harus ngerti, harus bisa logik benar segala macam lah udah benar. Nah itu oke. Dengan mereduce tadi ya, dan fokus yang penting-penting aja, bisa punya banyak waktu untuk yang lain, minat bakat, minat segala macam itu bisa digali tuh, jadi anak-anak bisa punya jauh banyak kebebasan tempat lain. Nah jadi kececehan ini udah lumayan teradopsi di sini, dan cara ngetesnya tuh juga udah relatif oke di situ. Nah, dan apalagi kebebasannya buat anak-anaknya ada. Paling nanti implementasinya gimana. Kalau dari kita kan pengen ini CCN ini sebagai suatu standar intelektual yang semua orang tercapai. Kalau sebisa mungkin ini menjadi syarat-syarat untuk kelulusan lah, untuk syarat bisa kuliah lah, syarat kerjaan lah, mungkin syarat-syarat ini itu lagi yang lain. Karena kalau ini tidak dipaksakan dulu, ya nantinya orang punya kecenderungan untuk ya malas gitu kan. Ya ini harus dipaksain dulu sebagai standar. Awalnya kepaksa, tapi begitu kalau emang delivery-nya bagus, pembelajarannya bagus, nanti lama-lama malah ketagihan. Betul. Gitu. Nah, tapi pemaksaan ini itu yang belum terjadi nih gitu. Itu lagi-lagi kata kasar ya. Pemaksaan, tapi penting banget loh. Ini civilization level apa ya? Importance nih, kepentingannya benar-benar untuk menjaga bukan cuma masyarakat kita tapi juga bumi apa segala macam, dan humanity in general, apalagi dengan ancaman AI nantinya. Nah ini penting banget untuk ada urgency yang sangat-sangat parah untuk dijadiin standar. Nah itu yang kurang greget di bagian situnya. Dan kemudian juga ya adalah yang bisa diimprove, tapi dari secara general it's on the right track gitu. Ya. Nah yang ini yang gue tangkap ya gitu, dengan adanya kurikulum Merdeka, supposedly tadinya tuh ya zaman kita lah ya gitu, kita harus belajar semuanya nih gitu, sehingga pas udah lulus SMA banyak yang bingung, dan ini sebenarnya dikuatin sama data bahwa 80% lulusan SMA, dan bahkan ketika mereka masuk kuliah dan sudah masuk kerja dan di interview itu mereka bilang 80% nih bilang salah jurusan. Tapi kalau dirunut balik sebenarnya kayak kalau gue ngeliat itu kayak karena mereka disiapin untuk menguasai semuanya. Jadi mereka bingung apa yang sebenarnya mereka kuasain. Itu balik lagi ke yang tadi poin yang harusnya yang penting-penting aja, tapi karena disuruh nguasain semuanya jadi bingung, sehingga mereka pas kuliah nggak tahu nih masuk mana gitu kan. Ya udahlah, yang dianjurin sama orang tua gua, dianjurin sama guru gua, bahkan dianjurin sama teman-temannya gitu. Teman gue kemana? Oh masuk ekonomi, ya udah gue masuk ekonomi aja gitu. Gue masuk mana? Masuk teknik, ya udah karena ya udah teman-teman gue pada masuk teknik, nggak mau salah jurusan karena teman-temannya pada kesana. Nah dengan adanya kurikulum Merdeka yang sudah ngembangin minat dan bakat mereka secara dari dini gitu, harusnya ini sudah semakin menajamkan apa yang mau mereka capai di kemudian hari. Contoh ketika masuk kuliah nggak salah jurusan, setidaknya diminimalisir. Terus kedua, ketika mereka lulus kuliah sudah siap untuk bekerja. Karena apa? Karena kayak ini yang balik lagi yang tadi sempat lo bilang, kayak pendidikan yang kita jalanin sekarang bisa jadi obsolete 15 tahun ke depan. Padahal sekarang informasi dan teknologi semakin cepat. Apalagi dengan adanya teknologi AI. Nah, ini kayak apalagi di Indonesia ini ya, kayak dimana kayak penyerapan internet teknologi itu masih minim gitu. Ini PR kita masih panjang banget nggak sih untuk kemudian mempersiapkan SDM kita untuk menghadapi persaingan di dunia AI ini gitu. Jadi gini, gue kan punya basics ada pas lah untuk edtech ini kayak pas software engineering ya. Software engineering gitu kan ada ya, dan spesialisasi gue AI, dan satu lagi antropologi gitu kan. Antropologi itu tentang mengerti manusia, software engineering itu tentang cara mendesain sistem.
one of the thing yang desain kita yang let's say gini, gimana sih cara kita mau mendesain suatu education system lah yang lebih ini. Satu, ada hal-hal yang fundamental yang long lasting. Itu wajib menjadi syarat kelulusan segala macam, oke. Tapi nggak banyak sebenarnya harus dipelajarin. Udah, satu. Kedua, ketika soal technical skills-nya gitu, hard skills-nya apa segala macam emang tetap dibutuhin juga gitu kan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu bisa jadi sebenarnya desainnya dengan kurikulum Merdeka ini bisa aja itu menjadi composable model. Composable model itu artinya apa? Composable model tuh jadi ketika ya kayak gini deh, kita sebenarnya kayak masuk kuliah seakan-akan ya itu tadi mungkin ada salah jurusan gitu. Sebelum masuk kuliah dulu di SD, SMP, SMA-nya. Ini kan pengetahuan gimana pun juga apa yang diajarin di SD, SMP terbatas ya, nggak luas apa segala macam, sehingga bisa jadi mereka awalnya sukanya ini belum tahu dunia ada apa aja udah memilih jurusan, ya kan? Ya gimana nggak salah jurusan, orang belum tahu apa begitu masuk baru tahu, ternyata ada ini, aduh tahu gitu gue sini, tahu gitu gue sana, kan baru tahu belakangan gitu. Nah sedangkan konsep yang gue dari kapan tahu sebenarnya propose adalah mirip konsep liberal asal di Amerika. Itu modelnya ketika masuk kuliah lo nggak usah milih jurusan, ya kan? Tapi dari situ banyak pilihan mata kuliah yang bisa lo ambil. Nanti ada guidance-nya di sana, lo mau komposnya kayak gimana gitu. Karena gimana pun juga pas nanti kuliah ya, Pak, kan gimana ya, kayak gue ngerasa kayak gini lah. Let's say gue mau jadi founder edtech gitu ya. Yang gue tahu campurannya apaan gitu, gue kuliahnya apa gitu dulu zaman 20 tahun yang lalu gitu. Gue kuliah apaan nih gitu, kalau software engineering nggak ya kurang lah gitu kan. Gue harus belajar pendidikan, iya, tapi pendidikan doang ya kurang juga gitu. Gue harus belajar bisnis juga, iya, filosofi, antropologi segala macam. Nah kalau dengan model composable, akhirnya kan jadi masuk mau jadi apa, dan kemudian ada guidance di sana, campur-campur sendiri gitu, campur sari lah jadi gado-gado, kan jadi lebih enak dan malah itu lebih gampang loh secara administratif dibandingkan harus satu jurusan, wah ini jurusan matematik, wah jadi di situ terus jurusan ini dapat itu terus, kalau mau ngambil keluar agak susah, ada ya mendingan lebih cair aja gitu, karena ini apa ya, jadinya lebih gampang untuk beradaptasi ya. Jadi sistem itu sendiri robust and agile, jadi sistemnya robust and agile karena dia bisa beradaptasi. Oke, gue butuh berapa? Saya 30 mata kuliah sampai lulus. Ya udah 30 campuran gimana, bisa diskusi ini segala yang kompos yang wajib mungkin ada gitu ya. Kalau di Harvard setahu gue itu sekitar 32 mata kuliah, 8 wajib gitu kan. Ya udah yang 8 wajib ini yang kececah, bukan mata kuliah wajib ya, tapi ranah wajib lah. Kececaannya lah gitu ya. Oke, sisanya ya lo kompos sesuai dengan perkembangan zaman gini. Dan akhirnya jadi gampang kan untuk nambah suatu hal yang baru harus diadopsi, nggak lagi nambahnya dengan cara gue harus bikin susun jurusan kurikulum, nggak, tambah mata kuliah aja, ya kan? Kadang-kadang hal-hal tertentu yang baru kok bisa dipelajarin dalam waktu 1 semester atau 2 semester doang. Ini jadi mata kuliah baru aja. Nanti tinggal udah semua orang asal memenuhi prasyarat bisa ngambil, ya, composable gitu. It's apa ya, menurut gue sih composable curriculum yang dynamic dan agile ini udah bener-bener ada, udah harus dibutuhin banget ya. Urgent banget gitu. Gile gitu. Dan abis itu of course ya ini kan paradigma lama juga ya, bahwa dunia tuh relatif stabil, lo kuliah 4 tahun abis itu selesai kerja. Nah tapi kelanjutannya gimana nih? Ya, kelanjutan ini sendiri juga kita lifelong learning yang semua orang juga akan butuh belajar seumur hidup gitu kan, untuk mengupdate lah, at least mengupdate atau reskilling, upskilling bahasa fancy-nya gitu. Itu tetap ada dan itu juga belum cukup tuh di situ. Jadi emang gitu. Seharusnya orang belajar itu tidak tergantung sama gelar yang mau dicapai. Lagi-lagi ya, gelar-gelar ini kan sebenarnya paradigma lama lagi gitu. Betul. Bahwa lo harus ada bukti kredibilitas bahwa lo emang udah menguasai ini gitu kan. Kalau dia menguasai sesuatu terus kemudian yang entah rekrut lah entah apa gitu nggak bisa menilai, yang bisa dinilai adalah ya pengakuan dari orang lain, which is gelar gitu kan. Nah sekarang dengan berbagai macam ilmu yang kita butuhin segala macam dan fleksibel ini, mungkin relevansinya itu udah mungkin menghilang, udah banyak lah gitu. Terutama di IT ya, di software engineering ini. Iya, karena kayak IBM, Meta segala macam itu udah nggak peduli tuh mereka nerima. Betul.
udah tidak peduli tuh nerima yang lulusan kuliah atau enggak gitu. Yang penting adalah skill mereka applicable terhadap scope of work yang mau dijalanin apa enggak gitu kan. Iya, gue punya murid by the way, SMP, dia lulusan SMP doang gitu kan. Gue training, gue coach, gue ajarin apa segala macam, malah sekarang udah one of the software engineer yang ya gaji udah tinggi lah gitu kan. Ya, angkatan 2013 lah. Kalau di kuliah, di kuliah. SMA aja bahkan nggak lulus gitu. Tapi dengan itu dia ya karena ya untuk certain skills udah gampang ngelihat tanpa harus gelar-gelar itu lagi gitu kan. Ya kalau ada masih yang beberapa profesi masih butuhnya silahkan gitu kan. Tapi ada profesi-profesi udah banyak yang mulai irrelevant gitu. Karena lo gelar tuh nggak doesn't say something gitu. Kalau untuk di profesi tertentu. Oke. Ini sebenarnya kayak banyak banget yang bisa kita bahas nantinya lagi nih, gitu. Cuman kayak karena kita ada keterbatasan waktu, gue mungkin akan satu pertanyaan terakhir nih gitu. Bukan mungkin sih, ini satu pertanyaan terakhir. Sebetulnya apa sih yang Zenius bisa bantu nih gitu? Sehingga yang tadi kita bahas nih, gimana anak-anak SMA ini bisa mencapai goal individualnya, sehingga bisa memenuhi goal secara publik gitu. Oke. Jadi ini gini, jelas. Visi misi kita itu nantinya kita mau membangun masyarakat yang sejahtera, ya kan? Itu that's the end game. Kita ngerasa bahwa kalau itu tercapai masyarakat jauh lebih baik lah, ya kan? Nah, dalam proses menuju ke sana, kadang-kadang ada gunanya nih, ada persiapan untuk kayak UTBK, persiapan untuk sekolah, persiapan tes CPNS atau apapun itu. Awalnya itu menjadi suatu paksaan, ya kan? Karena kepentingan mau masuk, mau ke kampus elit, gue harus persiapan UTBK gitu. Basically kita cukup tahu lah untuk nge-crack tes itu gitu. Untuk persiapan yang efektif sekali dan efisien untuk berbagai macam tes yang ada. Tapi ada tapinya. Jadi kayak deal nih. Gue kasih lo lulus, tapi lo belajar jadi Ceca. Gimana? Deal? Karena apa? Kalau jadi Ceca, percayalah bahwa ini hidup lo akan jauh lebih jadi manusia yang lebih utuh, lebih kualitas hidup jauh meningkat, bukan cuma sekedar lulus. Tapi kualitas hidup yang bisa jauh lebih tinggi gitu ya dari sisi banyak hal, dan bisa jauh beradaptasi dengan segala perubahan. Nah, tapi kan kadang-kadang anak masih mau instan nih. Ya udah, kita make a deal. Lo sama gua, lo mau lulus ini, gua kasih lo lulus, tapi belajarnya, gua nggak mau cuma bikin lo lulus. Gue pengen lo belajar bener-bener jadi manusia berkualitas, dan bukan cuma buat dia, tapi buat banyak orang lainnya. Nah, kira-kira Zenius tuh gitu. Apapun tes-tes yang mau disiapin, di belakangnya selalu kita jangan lupa jadi Cece ya buat seumur hidup gitu. Nah itu sih penting banget sih. Soalnya yang gue rasain ya ketika gue masuk UI gitu. Tadinya tuh sebelum gue masuk UI, wah keren banget nih kalau pakai jaket kuning gitu. Tapi ternyata euforia itu kayak cuman bertahan kayak cuman 2 minggu gitu. Jadi kayak abis itu kayak kosong lagi. Kosong tuh dalam artian bukan kayak, wah ini udah goal hidup gue, enggak gitu. Cuman karena ini udah gue capai, apalagi ya gitu. Nah harusnya ini yang tadi lo bilang, bahwa sini belajar sama kita, dapet CCA, terus kemudian menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi intinya gitu lah, kalau lo let's say beli lulus tuh sebenarnya cuma 20% faktor dari beli Zenius, 80%-nya itu belum kelihatan langsung, tapi nantinya di masa depan percaya nanti kelihatan. Tapi 20% ini bisa dijamin nggak? Relatif bisa dijamin, karena kita udah cukup katam lah ya nguasain untuk nge-crack berbagai macam tes cara belajar yang efektif gitu. Nah, tapi lo dapet 80% lagi nih, nggak cuma si lulusnya doang gitu. Ya semoga bisa kelihatan lah. Bukan cuma buat UTBK, tapi berbagai macam jenis lainnya termasuk ya nanti mungkin CPNS dan sebagainya gitu. Alright, what a insightful discussions untuk podcast learningnya Zenius Learning Podcast di edisi spesial Hari Pendidikan ini. Jadi kalau misalkan mau tahu tentang diskusi-diskusi dan juga kayak konten-konten yang ngulik pendidikan lebih jauh lagi, jangan lupa pantengin terus aja YouTube kita dan juga kayak Spotify dan juga platform streamer yang lain. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.